Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leila Tiljana dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar yang diampu oleh Bu Minin Haryati Syafana SPD MPD MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan peradaban. Yang pertama adalah hakikat peradaban. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Peradaban adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh manusia sebagai peradaban dan untuk mencapai peradaban yang tinggi. Nah, menurut Huntington, Herimanto, dan Winarno dalam buku Ilmu Sosial dan Budaya Dasar mengatakan bahwa peradaban dapat dinilai dari nilai tinggi pendidikan, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki negara tersebut. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk beradab dan manusia adab. Untuk menjadi makhluk beradab, manusia senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, dan nilai-nilai kehidupan yang berada dalam masyarakat. Sehingga dalam bermasyarakat kita dapat mencapai ketenangan, ketertiban, ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian. Nah, pengertian lain dari masyarakat adab adalah suatu kombinasi yang ideal antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, sehingga untuk mewujudkan keinginan atau haknya, manusia tidak boleh melakukan secara berlebihan, bahkan merugikan manusia lain. Yang ketiga adalah evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Evolusi budaya ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikir manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Masa dalam kehidupan manusia ada dua. Yang pertama, prasejarah, di mana manusia sebelum mengenal tulisan sampai mengenal tulisan. Yang kedua adalah zaman sejarah, di mana manusia sudah mengenal tulisan. Nah, hasil dari akal manusia pada zaman prasejarah terdapat dua produk revolusioner. Yang pertama adalah penemuan roda transportasi. Yang kedua adalah bahasa. Menurut Suemono 1973 dalam bukunya untuk sejarah kebudayaan di Indonesia terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah zaman prasejarah. Yang kedua adalah zaman purba, yang ketiga adalah zaman madya, yang keempat adalah zaman baru atau modern. Lahirnya peradaban barat di Eropa dimulai dengan adanya revolusi pemikiran. Nah, mulai adanya revolusi pemikiran, maka lahirlah sains dan teknologi. Revolusi industri muncul di Inggris pada abad ke-18. Nah, sains dan industri telah menghilangkan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang seharusnya dikerjakan oleh pekerjaan tenaga kerja manusia dan menggantikannya dengan alat mesin. Peradaban tidak hanya berwujud dalam teknologi fisik, tetapi juga dalam bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya mencakup sistem kekuasaan, sistem kepercayaan, tulisan perhubungan, dan organisasi sosial yang dibentuk kala itu. Yang keempat adalah dinamika peradaban global. Dalam bukunya The Treatise 1981 menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban manusia mengalami 3 gelombang. Gelombang pertama adalah peradaban teknologi pertanian yang berlangsung dari 800 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Gelombang pertama dikenal dengan revolusi hijau. Pada gelombang ini, manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian.
Gelombang kedua adalah peradaban teknologi industri yang berlangsung pada 1500 Masehi sampai dengan 1970 Masehi. Gelombang ketiga adalah peradaban informasi yang berlangsung pada tahun 1970 Masehi sampai sekarang. Gelombang ini dikenal dengan revolusi informasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam berbagai bidang. Yang kelima adalah problematika peradaban global pada kehidupan manusia. Awal mula modernisme terbentuk dari cara pandang terhadap realitas dalam fisika Demokritus, membuat wacana besar yaitu pemahaman terhadap realitas yang bertumpu pada konsep Demokritus. Konsep Demokritus yaitu membagi sebuah realitas ke dalam hal-hal kecil penyusunannya dan kemudian dicari sistemnya secara keseluruhan. Dengan percepatan teknologi canggih saat ini dan sains itu sangat berperan besar pada arah peradaban manusia, sangat berpengaruh pada peradaban manusia saat ini dalam kehidupan manusia. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.